Pemirsa, informasi utama kembali hadir bersama saya Juliani Kandan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sore mengakibatkan bencana tanah longsor di Desa Sukamaju, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan laporan sementara, longsor terjadi pada Jumat dini hari 31 Januari 2026 sekitar pukul 3 sore. Sebanyak 3 rumah warga tertimbun material tanah dan puluhan warga ini terpaksa mengungsi ke tempat aman karena adanya ancaman longsor susulan. Tim SAR gabungan saat ini tengah berupaya mengevakuasi material longsor yang menutupi akses jalan desa. Untuk mengetahui situasi terkini, kita langsung terhubung dengan rekan Muhammad Faris Akram di lokasi kejadian. Selamat siang Muhammad Faris Akram, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang Juliani Kandar dan pemirsa di rumah. Saat ini saya berada di tempat lokasi kejadian longsor di Desa Sukamaju, Lewiliang. Seperti yang terlihat di belakang saya, material tanah tebal menutupi pemukiman dan juga akses jalan. Tim BPBD, TNI, Polri, dan dibantu warga setempat sedang berjibaku membersihkan material longsor secara manual dikarenakan alat berat masih kesulitan titik utama. Hingga saat ini proses evakuasi masih difokuskan untuk mencari satu orang yang dikabarkan masih hilang. Sementara itu 10 keluarga yang rumahnya terdampak parah telah diungsikan ke posko pengungsian di madrasah tempat. Hujan ringan kembali turun sehingga petugas harus waspada terhadap potensi longsor susulan. Saat ini di samping saya sudah ada Bapak Abijar dan Ibu Kiran, warga yang rumahnya terdampak. Selamat siang Pak Abu, bisa diceritakan kronologi kejadian saat ini hari tadi? Mas, kejadian apa jam 3 pagi waktu itu hujan deras sekali. Dari semalam tidak berhenti. Saya sama istri lagi tidur, tiba-tiba kedengaran suara gemuruh seolah seperti petir tapi panjang. Saya langsung bangun, anak istri buat keluar rumah. Belum sempat bawa barang-barang karena di belakang rumah sudah menimbun dapur sama ruang tamu. Pan Ibu dan warga saat ini, Bu? Harapannya bantuan beres diurus sama kakak Mas. Soalnya semua barang habis tertimbun. Karena semoga segera ada bantuan alat berat buat cari tetangga. Saya kan belum ketemu. Takut longsor lagi kalau hujan turun. Enggak. Baik, terima kasih Pak Bu atas keterangannya. Semoga segera mendapatkan bantuan dan situasi kembali kondusif. Reporter. Demikian laporan sementara dari lokasi longsor di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Kami akan terus memantau proses evakuasi selanjutnya. Ya, kembali ke studio. Terima kasih Muhammad Faris Akram atas laporan langsung Anda. Pemirsa, mari kita doakan agar proses evakuasi berjalan lancar dan korban segera ditemukan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saya wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, dengan saya Muhammad Ridwan dan rekan saya Wildan Wijayana. Di sini saya akan menayangkan sebuah berita tentang kebakaran yang terjadi di toko mainan atau agen. Lokasi tersebut berada di Lewiliang. Kebakaran ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2025 kemarin. Ini dia video yang bisa Anda lihat betapa seremnya kebakaran tersebut. Kebakaran ini terjadi karena adanya korsleting pada listrik dan kebakaran ini mengemparkan warga sekitar. Terjadinya kebakaran saat warga sedang sholat maghrib. Warga sekitar panik dikarenakan adanya ledakan dari petasan-petasan yang ada di agen. Sekian yang bisa sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo sahabat pelajar, kembali lagi dengan saya Alisa di sini bersama TV One Indonesia. Hari ini saya ingin kabarkan berita aksi heroik seorang bapak-bapak yang menyelamatkan seorang siswa yang sedang terkena aksi perundungan. Diduga pembulian berlangsung saat korban sedang beristirahat di halaman rumah sang pelaku. Sang pelaku pada saat melihat pun seakan tidak suka dan tidak terima halaman rumahnya dipakai untuk beristirahat sang korban. Sang pelaku pun langsung menyeret dan memukuli korban untuk pergi dari halaman rumahnya. Tentu hal ini sangat tidak wajar dan tidak baik. Dan sebelum saya tutup berita hari ini, saya ingin memperlihatkan bahwa rekan saya sudah mewawancarai saksi yang bernama Bapak Asep Sriwijaya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti. Di sini di batas kota, sudah jam bercanda. Saya sudah bersama saksi yaitu Bapak Sriwijaya. Apa awal mula kejadian bully ini, Pak? Saya sedang makan soto. Saya kira itu ayam yang sedang bertengkar. Ternyata ada pembulian. Pembuliannya dengan cara apa, Pak? Jadi itu pembuliannya dipukul, diinjak, didorong. Seperti itu, Pak. Ya, bagaimana pendapat Bapak tentang pembulian tadi? Saya sangat tidak senang dengan pembulian itu karena saya bisa lihat orang yang sering dibully. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Bye-bye, guys. Sekian dari saya Alisa dan bersama tim-tim saya, tim TV One Indonesia. Mohon pamit undur diri, maaf jika ada salah kata dan stop bully. Sering dibully, sering diabaikan, sering dikhianati. Jangan biarkan semua itu menjatuhkanmu. Dunia ini keras, bro. Kalau kamu lemah, kamu akan diinjak. Tapi ingat, bukan balas dendam yang kamu butuhkan, melainkan kendali atas dirimu sendiri. Kuasai emosimu, kuasai pola pikir orang-orang di sekitarmu, dan buat mereka melihatmu dengan cara yang berbeda. Jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Bangkit, tingkatkan kualitas diri, dan tunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa diremehkan. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Febriansyah sebagai pembawa acara yang bertugas. Hari ini saya akan melaporkan terkait terjadinya bencana alam yang kian melanda wilayah Nusantara akibat curah hujan yang tinggi dan banyak faktor alam yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan menghubungi rekan saya, Kansa, yang sudah berada di lokasi. Bencana alam yang sedang melanda, saya akan mewawancarai salah satu narasumber. Baik, saya Kansa Amira Azhara sudah bersama narasumber yang terdampak bencana alam yang terjadi. Selamat siang, Bu. Bagaimana kondisi Ibu setelah terdampak bencana alam yang terjadi? Jadi terganggu sama ekonomi keluarga, anak-anak sekolah juga terganggu perekonomian. Itu dia pekerjaan gitu. Oke, kalau boleh tahu bencana apa saja yang terjadi?
bencana alam yang terjadi, saya Kansa Mira Zahra kembali ke studio. Nasi dibakar, bakar nasi. Mari kita tanyakan kepada siswi dampak dan cara mencegah banjir tersebut. Halo Zahana, menurut Anda bagaimana tentang banjir di Jakarta Utara dan apa dampaknya bagi masyarakat? Dampaknya adalah merugikan warga sekitar dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menanyakan kepada narasumber kedua tentang cara mencegah banjir di Jakarta Utara. Baik pemirsa, sekian informasi dari saya. Pak, terima kasih telah mewawancarai dua narasumber ini. Baik, saya Janatun Karunisa, izin pamit. Banjir, gitu-gitu deh. Hah? Nanti badannya bau gimana? Biarin biar bau. Ku menangis.
Selamat siang para pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dafa Yusuf Rahmatullah dari kelompok 6. Pada tanggal 27 September 2023 terjadinya kebakaran di Pasar Lewiliang. Situasi TKP saat ini kondisi masih memerah, Komandan. Izin dan. Ada pengirim film. Udah, dua udah. Udah. Ya. Ya Allah, kemarin. Darurat. Kacau pulau, kacau. Lupa. Belambir belum ada ini belambir. Darurat. Kacau pulau, kacau. Dikabarkan tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Namun kerugian mencapai lebih dari ratusan juta. Demikian informasi hari ini. Saya Dafa Yusuf Rahmatullah dari kelompok 6. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Dalam satu panggung performer asli Kalimantan Selatan berkolaborasi membuka Festival Batu Licin 2025. Pada Sabtu sore ini, musik tari dan lagu daerah menjadi pembuka Festival Batu Licin yang mengangkat budaya Kalimantan Selatan. Berikut laporan jurnalis kami. Selamat sore pemirsa, saya Kamila Rasya sebagai jurnalis yang akan menemani Anda hari ini. Batu Licin Festival 2025 resmi dimulai. Pembukaannya diiringi oleh irama musik drum band yang diikuti oleh 50 personal musik drum band dan juga yang mengiringi tarian tradisional yang ikut serentak ke atas panggung. Batfest 2025 menjadi wadah berkumpulnya berbagai elemen masyarakat hiburan, dihadirkan melalui pertunjukan musik tari tradisional dan karnaval budaya yang menampilkan kreativitas berbagai komunitas, menjadi daya tarik terutama bagi keluarga dan anak-anak. Selain hiburan, Batfest juga menghadirkan sejumlah talk show mengusung berbagai tema mulai dari dunia kreatif, pengembangan diri, hingga perjalanan profesional. Talk show menjadi ruang berbagi cerita dan pengalaman bagi pengunjung festival. Jumlah narasumber dari berbagai latar belakang turut hadir dan berinteraksi langsung dari masyarakat lokal. Di sisi lain, Batfest juga memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi. Ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah turut dilibatkan melalui stand UMKM, produk dan kuliner yang diberikan secara gratis, sekaligus menggerakkan perputaran ekonomi. Selama festival berlangsung, dengan berbagai kegiatan sosial, salah satunya jalan sehat bersama masyarakat yang disambut antusias. Kegiatan ini semakin menarik perhatian dengan beragam door prize termasuk hadiah utama sebanyak 200 paket perjalanan umroh. Tidak hanya masyarakat Batu Licin,
Tetapi festival ini juga menarik pengunjung dari luar daerah. Hal ini memberi dampak lanjutan terhadap sektor lain seperti penginapan, kuliner, dan juga jasa.